Shalom semua. Bagaimana kabar kamu hari ini? Berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai mandat budaya dan Yesus sebagai raja yang sering kita dengarkan. Pertama, tentang mandat budaya. Sebelum itu, menurut kamu, mengapa di dunia ini pekerjaan ada dan berbeda-beda? Nah, pekerjaan seperti petani, guru, polisi, perawat, dan sebagainya merupakan mandat budaya yang diberikan Allah kepada manusia loh. Lalu, apa itu mandat? Dalam kamus Oxford, mandat diartikan sebagai perintah resmi atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam Alkitab, maksud dari mandat itu sangat jelas dalam Kejadian 1 ayat 28, bahwa manusia diberikan mandat untuk berkeluarga, memiliki keturunan, dan ikut serta dalam mengolah, memelihara, dan menjadikan kehidupan yang lebih baik. Jadi, di dalam istilah kekristenan, mandat budaya adalah di mana Allah memberikan mandat atau perintah atau instruksi untuk manusia memenuhi, menaklukkan, dan berkuasa atas seluruh bumi beserta isinya. Perintah atau mandat ini tidak hanya diberikan kepada orang Kristen saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Nah, itulah sebabnya mengapa pekerjaan di dunia ini ada. Sebab Allah memberikan perintah dari Allah kepada manusia. Kita diperkenankan untuk melakukan segala pekerjaan sesuai dengan kehendak Allah. Lalu, pekerjaan seperti apa yang Allah kehendaki kepada kita? Dalam Efesus 2 ayat 10, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan itu semua telah dipersiapkan Allah sebelum manusia ada. Kita ini merupakan manusia ciptaan Allah di dalam Yesus Kristus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tetapi perlu diingat bahwa semua pekerjaan itu ada yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa? Karena peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa menyebabkan seluruh kehidupan manusia dan dunia ini tercemar oleh dosa yang berakibat pada pemberontakan manusia akan kehendak Allah. Sehingga manusia dapat pula melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berujung pada dosa atau bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi, segala sesuatu pekerjaan yang tidak bertujuan memuliakan Allah bukan merupakan pekerjaan yang baik. Lalu, pekerjaan baik seperti apa yang dimaksud? Nah, kita manusia adalah ciptaan Allah. Setiap kita diberi kemampuan dengan passion masing-masing. Ada yang suka mengajar, suka dalam bidang olahraga, suka memasak, dan masih banyak lagi. Tetapi perlu kita ingat bahwa kemampuan yang kita miliki jangan hanya dipandang semata, tetapi harus dikembangkan dan diperoleh melalui latihan, sekolah, dan pengalaman-pengalaman. Dan perlu kita ingat juga haruslah berdasarkan kehendak Allah dan dari sepenuh hati kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan baik itu adalah ketika kita mengerjakan mandat yang dari Allah hanya untuk memuliakan Allah dengan sepenuh hati kita, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Wah, ternyata seperti itu ya mandat budaya. Kira-kira selanjutnya tentang apa ya? Oh iya, jabatan Yesus Kristus sebagai Raja. Yuk simak penjelasannya. Dalam Matius 38 ayat 19, Allah memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan ke semua suku bangsa dan bahasa, Yesus adalah Raja yang sah atas umat Allah atau keturunan Abraham karena ia adalah keturunan Raja Daud. Sehingga janji Allah kepada Daud digenapkan di dalam Kristus bahwa kerajaan Daud tidak berkesudahan selama-lamanya. Ini berarti Yesus masih memerintah atau menjadi raja atas umat Allah. Ia menerima janji Abraham dan akan terus memerintah. Nah, kira-kira kita bisa mengetahui Yesus dari mana sih? Pengakuan Yesus sebagai Raja dapat kita lihat dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Pada saat kelahiran Yesus, orang-orang Majus mempersembahkan harta mereka dengan tujuan untuk memuji Dia sebagai Raja. Di mana pada saat itu orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur yang merupakan persembahan yang sangat berharga dan dimengerti sebagai persembahan yang layak untuk dipersembahkan kepada seorang raja. Matius menegaskan bahwa Yesus lahir sebagai seorang raja,
Itulah sebabnya di awal Injilnya Matius perlu menjelaskan sisilah Yesus Kristus, sehingga ia adalah orang yang sah untuk duduk di atas takhta kerajaan Israel. Apa yang menjadi kebahagiaan atau sukacita kita sebagai warga kerajaan Allah? Nah, sukacita kita sebagai warga kerajaan Allah bukan hanya pada area kebahagiaan lahiriah saja, seperti memiliki banyak harta, memiliki banyak relasi sosial, aman dari bahaya, dan sebagainya. Tetapi kita juga akan menerima anugerah keselamatan kekal dari Allah. Dan Allah akan terus memperkaya kita dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menggapai kehidupan kekal. Dan tentunya kita akan terus dimampukan untuk menang melawan godaan dosa yang berujung pada kematian yang kekal. Nah, dengan mengandalkan pada kekuatan roh yang sama, kita tidak ragu bahwa kita akan selalu menang atas iblis, dunia, dan segala macam hal yang membahayakan kita. Oleh karena itu, dengan percaya bahwa Yesus adalah Raja, kita seharusnya dapat sabar melewati aspek-aspek kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penghinaan, apalagi di masa COVID-19 ini. Sebab kita diteguh dengan pengertian bahwa Raja kita tidak akan pernah meninggalkan kita miskin, tetapi akan menyediakan kebutuhan kita sampai perang kita berakhir, sebab kita dipanggil untuk memperoleh kemenangan dan keselamatan dari Tuhan. Luar biasa ya teman-teman, yuk terus berpegang kepada Kristus sebagai Raja ya. Tuhan Yesus memberkati.